mampu mendiagnosa secara klinis, kemudian mampu menjelaskan penata laksanaan inkontinensia urin, dan mampu merujuk ke spesialis. Ya, ini learning objektifnya. Kemudian kompetensinya kalian nggak mau lagi. Karena ini nggak juga. Oke, ini. Nah, ini ya, yang akan dibahas mengenai epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, dan manajemen. Nah, ini tingkat kompetensinya 2 ya. Dengan apa namanya? Berdasarkan SKDI ya, standar kompetensi dokter Indonesia. Dengan tingkat kemampuan mendiagnosis dan merujuk pasien ya. Jadi itu kemampuan kalian adalah tingkat kompetensinya 2. Nah, ini referensinya diambil dari textbook ya, textbook Campbell Walsh Urologi, kemudian dari guidelines EAU ya, dan dari panduan tata laksana inkontinensia urin pada dewasa dari Perkina ya, perhimpunan. Nah, definisinya adalah keluarnya urin tanpa bisa dikontrol. Ya, harusnya urin kita bisa kita kontrol. Kenapa? Karena proses kencing kita itu adalah relaksasi sphincter, kontraksi detrusor. Jadi harusnya bisa kita kontrol kalau normal. Nah, menjadi inkontinen kalau dia tidak bisa, keluarnya urin tidak bisa dikontrol. Ya. Tergantung dari tipenya apa, kemudian derajat keparahannya bagaimana, kemudian quality of life ya, itu apakah hidup kita terganggu dengan adanya urin yang keluar yang nggak bisa kita kontrol, ya tentu terganggu ya, terganggu sekali. Apalagi kalau untuk orang Muslim, dia kalau mau sholat nggak boleh ada urin yang keluar, kira-kira gitu. Jadi ini mengganggu quality of life. Kemudian udah berapa lama itu kejadiannya, dan seberapa sering sih dia urin itu keluar tanpa bisa kita kontrol, ya kira-kira gitu dasar pemikirannya. Ini epidemiologinya. Epidemiologinya laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki ya, hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Ini apa namanya, grafik dari insidensnya seperti ini. Nah, ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi untuk terjadinya inkontinensia urin, umur, ya, umur, kemudian kehamilan, ya, kehamilan dan postpartum. Kemudian yang ketiga, perempuan yang menopause, diabetes, obesity, kemudian ada riwayat operasi pada daerah panggul, kemudian ada prolaps organ di pelvis ya, prolaps uteri, dan bisa neurogenic bladder ya, karena proses neurologik. Ini patofisiologinya dibagi beberapa tipe ya. Ada stres urinary incontinence. Stres itu artinya kalau ada tekanan di intraabdominal, maka itu akan diteruskan tekanannya ke intravesikal. Jadi kalau ada peningkatan dari tekanan, urinnya keluar. Kenapa urinnya keluar? Karena sphincternya tidak mampu menahan. Ya, artinya ada kelemahan dari sphincter atau ada urethral hypermobility. Ya. Itu sering terjadi pada wanita ya. Jadi kalau misalnya wanita itu batuk atau ketawa, ya, keluar tuh urinnya netes tanpa dia bisa kontrol. Malah kadang-kadang dia nggak tahu urinnya keluar. Dia asik, dia ketawa-ketawa udah basah celananya. Ya, itu yang disebut dengan inkontinensia yang tipe stres.
Yang tipe urgensi ya, urgensi urinary incontinence, kalau ada apa ya, keadaan yang mendesak, ya, keadaan yang mendesak untuk kencing. Nah, itu sering terjadi pada kasus-kasus neurogenik ataupun yang non neurogenik. Kalau ada apa namanya, obstruksi atau ada tumor atau ada tekanan dari bagian bawah buli-buli, ya. Kalau laki-laki dia bisa pada BPH, dia akan terjadi urgensi, keadaan yang mendesak untuk ingin buang air kecil, tapi kadang dia nggak bisa tahan, ya, dia lari ke WC, belum sampai WC udah keluar, ya. Itu juga tipe yang inkontinent, tipe urgensi. Atau yang kombinasi, ya, kombinasi stres dan urgensi itu juga sering. Kemudian ada lagi yang disebut dengan overflow. Overflow ini kasarnya kira-kira gini, buli udah penuh, tapi terus produksi dari ginjal jalan terus, maka kayak kepenuhan dia, kayak ember kalau diisi penuh lalu dia tumpah, itu overflow. Jadi di sini ada kelemahan dari kontraksi otot-otot detrusor, ya. Atau juga bisa karena infravesikal obstruksi, lalu terjadi retensi urin yang tidak disadari, ya, tidak disadari. Itu disebut dengan overflow incontinence. Ada juga yang continuous urinary incontinence, itu kadang disebut dengan incontinent tipe continua. Continua itu artinya dia terus menetes selama 24 jam tanpa bisa dia kontrol. Itu biasanya terjadi karena ada fistel antara vesika dan vagina, ya, itu yang paling sering. Incontinent tipe continua. Ini anatominya, ya. Anatominya perempuan agak ribet memang dia nih, karena ya urinnya mudah keluar, begitu struktur organ di bagian dasar panggul itu menjadi lemah, ya, termasuk juga apa namanya sfinkternya, outletnya, ya. Ini anatominya. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosisnya? Tentu kita diagnosis selalu dimulai dengan anamnesa, ya, history taking. Anamnesanya bagaimana mengenai kadar diary-nya, jadi kencingnya setiap hari bagaimana, kemudian quality of life-nya bagaimana, kemudian ada kuesioner, ya, kuesioner pada wanita nih, ya, umumnya mengenai diagnosis inkontinent. Kemudian ada lagi apa ini, BSS untuk urgensi, yang inkontinent yang urgensi, ya, keadaan yang mendesak tadi. Kenapa dia keadaan yang mendesak? Karena detrusornya sering apa namanya, hypermobility, ya. Itu sana balik gimana nih, bau. Nah, ini catatan harian berkemih. Jam 6 sampai jam 7 minumnya apa, berapa banyak, kemudian berapa kali, dan seterusnya. Ya. Saya kira ini sangat jarang dikerjakan oleh dokter di prakteknya. Termasuk saya juga nggak pernah bikin-bikin kayak gini. Nah, biasanya ini kita berikan ke pasiennya. Ini berupa pasiennya sendiri nanti yang ngisi, ya, kuesioner ini. Kemudian kita menilainya. Misalnya gini, ketika batuk atau bersin, dia ada keluar nggak urinnya, ya. Kemudian ketika membungkuk atau mengangkat satu barang, jadi ini yang tipe stres karena ada tekanan, ya, tekanan intraabdominal, kemudian diteruskan ke tekanan intravesikal, dia berlari dan sebagainya. Ini kebanyakan tipe stres, ya. Nah, kemudian ada juga yang urgensi, ya, tipe urgensi. Nanti kalian pelajari ini, ya, catatan harian berkemih. Berapa kali biasanya Anda kencing dari pagi sampai malam mau tidur? Normalnya kita di bawah 7 kali, ya.
ya mungkin 5-6 kali, tapi kalau dia ada yang sampai lebih dari 15 kali. Berapa kali biasanya Anda terbangun untuk kencing dari mulai tidur malam hari sampai pagi? Ini nokturia, ya. Nokturia kalau udah lebih dari 3 kali udah mengganggu tidur, ya. Berapa sering Anda mengalami keinginan yang mendadak untuk kencing dan sulit ditahan? Ini urgensi. Berapa sering Anda mengompol karena sulit menahan keinginan mendadak untuk kencing? Ini juga urgensi. Ya. Jadi ini riwayat-riwayat gini mesti ditanyakan ke pasiennya berupa kuesioner. Nah, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya ya tadi ya tergantung dari bladder diary-nya berapa kali berapa kali dia kencing satu hari, quality of life dan sebagainya. Ini agak sulit ya kita melakukan physical examination ini. Nah, ini ada general status. Biasanya kalau orang gemuk ya, orang gemuk itu cenderung untuk terjadi inkontinen. Kemudian kelainan-kelainan pada kardiopulmonari ya juga gitu. Kemudian pemeriksaan pelvis dan abdomennya, genitalnya dan colok dubur. Lebih sering nggak ketemu apa-apa ya, lebih sering nggak ketemu apa-apa. Jadi stres inkontinen ini lebih banyak kita nggak bisa temukan. Ada pemeriksaan fisik ya nggak ada apa-apa, dia normal-normal aja. Stress test ini kadang-kadang orang itu nggak tahu dia keluar urinnya, dia nggak tahu ya. Dia ketawa, dia batuk, dia nggak tahu keluar urinnya. Nah kemudian ada stress test, kemudian PET test. PET test ini kayak pakai Pampers kira-kira gitu ya, pakai padding Pampers, kemudian ditimbang berapa sebelum dia pakai, kemudian ditimbang beratnya berapa setelah dipakai dia. Jadi dari situ kita tahu berapa urinnya yang keluar kira-kira gitu. Kemudian ada Q-tip test. Q-tip test ini untuk menilai sudut dari uretra pada wanita ya. Jadi wanita ini biasanya posisi litotomi, kemudian dimasukin cotton bed. Ya, cotton bed dimasukkan ke dalam uretra. Ya, dimasukkan ke dalam uretra sampai batas dia masuk ke daerah trigonum kira-kira gitu ya. Kemudian pasiennya disuruh falsafah, mengedan, lalu dilihat si cotton bednya itu sudutnya bagaimana. Dia kalau dia mengedan harusnya sudutnya makin mendatar kira-kira gitu. Nah, nanti dilihat itu lebih dari 30 derajat apa tidak. Kalau lebih dari 30 derajat ya berarti Q-tip testnya positif ya. Jadi ada permasalahan di sudut uretranya ya, uretra. Kemudian ini Arshal-Boni test. Wow, saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak pernah kerjakan ini apa nih. Arshal-Boni test saya nggak tahu. Kemudian PET test tadi yang pakai padding ya, seperti misalnya pakai Pampers. Nah, kemudian pemeriksaan spesifik yang lain. Periksa ya urinalisis, kultur kalau perlu ada infeksi apa enggak, karena infeksi juga bisa menyebabkan seperti inkontinens tapi bukan inkontinens dia. Kemudian fungsi ginjal, kemudian gula darahnya bagaimana, kemudian post voidingnya masih adakah, kemudian transvaginal atau transabdominal ultrasound, dan yang terakhir pemeriksaan urodinamik. Pemeriksaan urodinamik ini agak ribet ya, tapi dia bisa mengetahui apakah ada tekanan intraabdominal atau tidak pada waktu dia kencing. Nah, bagaimana kita memanage-nya? Nah, ini hanya teori-teori aja ya. Lifestyle, kalau dia gemuk, turunkan berat badannya, jangan minum-minum cairan yang bersifat diuresis dan sebagainya. Physical therapy, behavior therapy, medication, dan surgical. Yang paling sering ini adalah medication ya. Surgical sangat jarang saya di Indonesia ini kayaknya
jarang dilakukan. Saya nggak tahu siapa yang lakukan di apa namanya. Saya pernah lihat ini di luar ya, di Eropa memang mereka selalu mengerjakan ini ya, surgical ini, karena mereka sangat peduli dengan kualitas hidup orang itu. Kalau kita kadang-kadang ya mau diapain lagi, operasinya juga susah, komplikasinya banyak dan sebagainya. Itu jarang ya, nggak pernah kita lakukan. Di Medan ini kayaknya belum pernah ada yang melakukan itu. Kemudian, nah ini tadi udah kurangin berat badan, ya. Kemudian kurangi kafein, ya, intake dari kafein dan sebagainya, itu hanya untuk lifestyle saja, behavior dan sebagainya. Ini juga nggak ada yang spesifik, ya, nanti kalian bisa baca. Nah ini medication, mungkin ini yang penting buat kita. Antimuskarinik, ya, antimuskarinik itu penghambat reseptor muskarinik pada detrusor buli-buli. Ya, nah dia akan menghambat perintah-perintah yang tidak perlu, kira-kira gitu ya. Jadi dia apa namanya menghambat kontraksi di otot detrusor. Tapi dia punya side effect ya, mulutnya menjadi kering, konstipasi dan sebagainya. Ini antimuskarinik ini udah ditarik dari peredaran ya, udah nggak ada lagi. Dulu ini banyak digunakan oleh apa namanya, banyak digunakan oleh artis-artis ya yang apa namanya main film atau apa yang banyak kena cahaya, kalau mukanya berkeringat dia menjadi berkilau, mukanya itu jadi jelek. Jadi supaya tidak berkilau mereka makan antimuskarinik. Nah, efek sampingnya juga banyak. Dan jadi ditarik dari peredaran, nggak lagi ada sekarang obatnya. Yang ada sekarang beta 3 agonis ya, beta 3 agonis atau dia namanya B3, dia dipakai untuk stimulasi beta reseptor pada detrusor ya, sehingga relaksasi otot-otot detrusornya. Tuh. Kemudian estrogen juga jarang digunakan. Desmopresin, wah enggak lah ya, enggak digunakan desmopresin ini karena dia merupakan hormon antidiuretik sehingga nanti urinnya enggak keluar. Ya. Yang paling sering digunakan adalah beta 3 agonis. Ya. Kemudian ada lagi duloxetin. Duloxetin ini apa namanya? Antidepresan ya, satu antidepresan yang dia menyebabkan tonus sphincter uretra itu menjadi kuat, kira-kira gitu. Tapi ini juga nggak digunakan ya. Nggak digunakan. Ini biasanya digunakan pada stres inkontinen, tapi ini merupakan obat antidepresan yang tidak banyak digunakan. Jadi rekomendasinya apa? Antimuskarinik boleh, ya. Tapi obatnya udah nggak ada, ini sudah susah nyarinya. Mirabegron itu tadi beta 3 agonis, itu yang paling banyak sekarang kita pakai. Duloxetin saya nggak tahu nih siapa yang pakai duloxetin ya. Kita nggak pernah pakai duloxetin kayaknya. Antidepresan itu. Nah ini untuk yang invasif, yang hypermobility dari bladder neck, kemudian dilakukan retropubic suspension. Retropubic suspension, kemudian untuk mengurangi kontraktilitas dari bladder neck-nya dilakukan bladder neck sling surgery. Ya. Sama, ini juga kita di sini nggak pernah kerjakan. Ini belum pernah saya lihat ini dikerjakan di Indonesia, ini di mana nggak tahu saya. Ya, tapi kalau di luar memang mereka kerjakan untuk sling seperti apa Marshall Marchetti Kranz itu juga mereka kerjakan di sana. Kalau kita nggak, teknik operasinya sulit, kemudian apa side effect-nya banyak sekali, bahkan bisa sampai diulang operasi 2-3 kali ya. Kalau terlalu longgar dia nggak beda ya, nggak sembuh penyakitnya. Tapi kalau terlalu kuat dia malah nggak bisa kencing, jadi
operasi sling ini komplikasinya besar. Ya, di Jakarta juga saya tidak tahu ini dikerjakan orang apa tidak. Ya, Marshall City Run juga tidak dikerjakan di Jakarta. Kalau yang tipe continuous, ya kita repair fistelnya. Ya. Vesikovaginal fistel itu sering terjadi pada wanita yang melahirkan, tapi bayinya tertahan lama di dasar panggul, ya, sehingga kepala si anak itu menekan daerah trigonum, ya, daerah trigonum, kemudian terjadi hipoksia, ya, akibat tekanan. Hipoksia biasanya hipoksia ini berlanjut menjadi nekrosis. Jadi biasanya muncul fistel setelah pasiennya pulang, ya, setelah pasiennya pulang 1 minggu 2 minggu kemudian dia baru inkontinen yang tipe kontinua. Berarti timbul fistel vesikovaginal karena tekanan kepala bayi di jalan lahirnya, ya, karena dia tertahan di situ lama. Nah, kapan dia di refer ke spesialis? Ya tentu ada keluhan, ya, ada keluhan, ada hal-hal yang mengganggu hidup dia, ada nyeri, ada hematuria, infeksi berulang, ada prolaps dari organ pelvis pada perempuan, biasanya prolaps uteri, kemudian ada riwayat radioterapi, ya. Kemudian ada kecurigaan dari fistula, atau post-voiding residualnya lebih dari 100 cc karena kelemahan dari kontraktilitas detrusnya, ya. Atau ada masalah di daerah pelvis, bisa karena tumor, ya. Oke, kemudian itu yang bisa saya berikan, Dek. Ini referensinya tadi sudah disebut dari Campbell Walsh Urologi, dari guideline EAU, dan dari tata laksana Perkina. Oke. Itu yang bisa saya berikan, Dek. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya. Nama saya Anastasia, dok. Saya izin bertanya, bagaimanakah membedakan enuresis dengan inkontinensia, dan apakah ada minimal lama gejala untuk bisa disebut inkontinensia? Terima kasih, dok. Enuresis itu beda dengan inkontinensia, ya. Enuresis sama-sama tidak bisa dikontrol, tetapi berbeda dengan inkontinensia. Enuresis itu biasanya terjadi karena habit, ya, kebiasaan, habit. Tapi ada juga enuresis ini karena gangguan apa namanya, ya, maturity dari sistem saraf, ya. Ada maturity gangguan atau ada keterlambatan dari maturity sistem sarafnya. Tetapi dia bukan inkontinen dan tidak termasuk inkontinen. Kadang-kadang anak itu kalau dia enuresis atau ngompol itu bisa apa ya? diajarin karena itu termasuk habit, dia bisa diajarin supaya dia bisa mengontrol kencingnya pada waktu dia tidur, ya. Misalnya dia kencing dulu sebelum tidur, kosongkan dulu bulinya dan sebagainya, ya. Jadi dia bukan termasuk inkontinensia urin. Walaupun memang dia keluar tanpa bisa dia kontrol, ya, tapi bukan inkontinensia urin. Baik, dokter. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi, dok. Tadi yang pertama, jika misalnya orang refleks gitu ketika tertawa ataupun ketika ada stresor gitu, jadi tidak bisa menahan pipisnya, apakah itu bisa langsung disebut inkontinensia atau harus berulang berapa kali atau bagaimana, dok? Terima kasih. Umumnya orang bisa menahan. Kalau nggak percaya, silakan Anda ketawa sekarang, hahaha, pasti nggak ada keluar, ya, karena Anda normal, ya, karena Anda normal. Tapi kalau ada kelemahan di otot sfinkternya,
tertawa yang tidak terlalu kuat, yang tekanan intraabdominalnya tidak terlalu besar, juga dia bisa keluar. Jadi kalau orang normal, enggak. Ya, enggak usah sampai 2 kali, 3 kali, 1 kali pun enggak. Ya, itu ininya ya, normalnya ya. Tapi ada juga orang yang detrusor, sorry, yang sfinkternya lemah, dia nggak tahu dia punya sfinkter lemah, dia nggak tahu. Jadi kalau dia hanya ngobrol-ngobrol, ketawa, terus keluar. Tapi mungkin besok enggak. Nah, soal berapa kalinya nggak ada ketentuan ya. Tidak ada ketentuan yang mengatakan dia 1 kali keluar disebut inkontinen, tidak. 2 kali ya tak tahu, nggak ada ketentuannya. Tetapi kalau dia keluar tanpa bisa kita kontrol, itu udah disebut inkontinen. Baik, terima kasih dokter. Oke, silakan ada lagi yang tanya. Nggak ada? Jelas atau tidak jelas? Ini salah satu ilmu dari urologi yang saya paling nggak suka. Kenapa? Teorinya banyak, tapi yang bisa kita lakukan ya hanya sedikit, kira-kira gitu. Jadi sekarang memang obat yang paling banyak digunakan adalah mirabegron, ya, mirabegron. Karena dia efektif sekali, beta 3 agonis tadi itu. Kalau yang lain-lain terlalu teoritis, dan kalau operasi nggak ada yang pernah kita lakukan nih. Sama yang lain juga, dan itu tidak menjadi standar buat pendidikan spesialis urologi. Jadi mungkin kita harus menambah keterampilan lagi untuk operasi-operasi seperti itu. Tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Kenapa? Ya tidak tertarik. Ya, udah tidak tertarik. Kemudian pasiennya juga sedikit. Lalu ilmunya nggak terlalu disukai. Jadi kalau ada kongres-kongres urologi gitu, begitu ada membawakan inkontinen yang lain pada ngantuk-ngantuk. Tapi kalau DPH, semua pasti melek. Karena memang itu kejadian kita sehari-hari ya. Oke, ada lagi yang tanya? Kalau enggak, bertanya dok. Oh iya, silakan. Kalau pada pria dok, bisa dikasih alpha adrenergic agonis nggak dok? Agonis alpha adrenergic. Misalnya buat inkontinensi urin tadi. Dikasih beta 3 agonis. Bisa, agonis alpha adrenergic dok, buat internal sphincter gitu dok. Maksudnya dikasih anti anti, biar kontraksi sphincter ya dok, biar nutup. Enggak loh. Enggak gitu ya. Enggak begitu dia ininya. Ada obat yang untuk memperkuat tonus dari sphincter itu, tapi sekarang udah enggak itu tadi antimuskarinik itu udah enggak ada lagi obatnya. Udah sangat sulit kita nyarinya, kemana kita mau cari itu, nggak ada. Jadi sebetulnya kalau udah terjadi seperti itu, ya harusnya operasi pasang seling dia. Itu pernah terjadi pada kasus-kasus dilakukan operasi prostat. Ya, lakukan operasi prostat, kalau di open sphincternya tuh ketarik, kecabut. Kalau di TURP sphincternya potong, kereseksi, kira-kira gitu. Itu tidak kita kasih alpha blocker, nggak boleh. Itu apa alpha blocker di situ? Itu biasanya kita kasih muskarinik, tapi ya obatnya udah nggak ada. Jadi kalau ada yang seperti itu, memang sebaiknya dipasang sling ya, atau sekarang ada yang lebih baru lagi, artificial sphincter. Artificial sphincter itu kayak tension tape, dia bentuknya kayak selotip kecil gitu yang dilingkarkan, itu artificial sphincter, tapi kita juga nggak ada yang bisa ngerjakan itu.
Baik dok, terima kasih dok. Izin bertanya dokter. Ya. Saya masih kurang paham dok, selain karena kehamilan itu sendiri, mengapa ya dok wanita lebih sering terkena inkontinensia urin? Dorongan atau tekanan dari bayinya terhadap detrusor dan terhadap sfinkternya. Ya. Kalau tidak dalam kondisi kehamilan dok, apakah ada kondisi anatominya ya dok? Yang tadi itu yang sudut dari uretranya, ya sebentar lagi ngajar. Yang sudut uretranya itu dinilai dengan Q-tip test. Itu kelainan-kelainan seperti itu bisa menyebabkan inkontinensia. Baik, terima kasih dokter. Yuk. Ada lagi? Izin dokter bertanya dok. Ya. Apakah pada orang yang sebelumnya pernah mengalami infeksi sistem ISK dok, infeksi saluran kemih, apakah seiring waktu memiliki resiko untuk inkontinensi yang semakin membesar dok, atau sama saja dengan pasien lain? Nggak ngaruh dia. Ya, kalau infeksi biasa nggak ngaruh dia. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Oke, masih ada? Kalau nggak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.